sebelumnya telah dikenai, telah dididik dan telah belajar di mana dari Indonesia untuk menjadi para pemimpin nasional yang berkarakter negarawan, patriotik dan memiliki wawasan global. Tentu saya berharap para alumni yang tergabung dalam Ikalepanas ini bisa mendukung keberadaan alma maternya yaitu Lemhanas dan juga kontribusi bagi upaya kita untuk mensukseskan cita-cita Bapak Presiden Prabowo. Dan kita tahu bahwa Presiden Prabowo saat ini terus lagi memperkuat memastikan soal ketahanan pangan, energi, kemandirian ekonomi, pengembangan kualitas Indonesia, serta bagaimana bangsa Indonesia bisa survive di tengah situasi politik global yang penuh dengan ketidakpastian. Kita para alumni Lemhanas yang tergabung di Lemhanas melakukan langkah-langkah program-program konkret yang bisa mendorong upaya membuat ada bangsa yang tangguh saat ini kecuali ya sekarang ini lagi jadi karena itu kami berharap kalau bisa merumuskan program mendukung arah kebijakan di Padang dan juga Jakarta dari Lemhanas sendiri. Ya, kita memang tidak bisa menghindari bahwa disrupsi teknologi artinya ada kemajuan di teknologi informasi sudah sangat sampai pada level yang sangat personal, biasanya generasi muda. Karena itu pertama apa yang telah dilakukan pemerintah dengan cara melakukan pembatasan terhadap media sosial, saya kira ini harus ditindaklanjuti pengawasan yang dari pemerintah tegas sehingga konsumsi digital tidak kemudian dari badan otonom dan badan regional. Di depan kita setelah hadir yaitu Wakil Ketua Umum 4 Profesor Dr. Insinyur Jatmi MSc. Kemudian hadir juga Ketua Badan Otonom Dr. Insinyur Doni Yustiantoro MPH MM, dan hadir Ketua Badan Regional Profesor Dr. Insinyur Sri Mulyono S. MS C. IMBA. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan paparan dari beliau, tapi waktunya juga harus kita lihat. Sudah tertulis di sini dari mulai jam 13.30 hingga 14.15, kita akan sekitar 45 menit. Tapi saat ini waktu telah berjalan hampir 30 menit. Jadi kurang lebih masing-masing mendapatkan jatah 10 menit. Langsung kita mulai dari Ibu Profesor Yana. Kami persilakan.
Saya Pak Argo Hasan, pengurus IKAL Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas, dari tanggal 17 sampai 19 kami mengadakan Rakernas di Kota Bandung. Terus harapan dan himbauannya khususnya buat para anggota gimana, Pak? Tentu dengan kegiatan ini kita memperkuat sebagai alumni Lemhanas dalam memberi kontribusi terhadap bangsa dan negara ini. Himbauannya, ayo kita sama-sama saling mendukung, saling gotong royong, sama-sama dalam mempertahankan bangsa dan negara. Apa ada program dari alumni gimana, Pak? Ada nggak? Program alumni yang sedang kita sebentar lagi akan kita bahas, tentu adalah bagaimana apa yang harus dikerjakan oleh para alumni ini, karena para alumni ini tersebar di seluruh Indonesia. Program kerjanya yang sebentar lagi akan dibahas oleh teman-teman kami selaku pengurus IKAL, mau sudah membuat program akan dipresentasikan sebentar lagi. Itu aja, Pak ya? Ini Lemhanas mudah-mudahan di waktu depan ingin menyampaikan program kerja ke depan selama 5 tahun ke depan, yaitu 2026-2031. Next. Jadi selama ini banyak sekali juga angkatan saya sendiri, saya dari PPSH 17 itu seringkali menanyakan IKAL itu apa toh, biasanya apa toh itu karena memang kegiatan-kegiatan seringkali tidak nyampe pada anggota. Terus manfaatnya juga seringkali yang menikmati itu hanya para pengurus. Jadi anggota mendapatkan manfaat dari apa? Nah, disinilah kami dari bidang 4 mencoba, ya, baik kami hanya sekedar mengkomunikasikan, jadi mengkomunikasikan itu dari kegiatan-kegiatan dari bidang-bidang lain, tetapi kami juga memang ada beberapa hal yang memang kita akan gantiin untuk bidang 4. Nah, jadi kami ingin sekali kegiatan kita ini di bidang 4 tidak sekedar dari fungsi administratif, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam komunikasi dan dalam mendukung arsitektur digital. Ini ada ilmu digital organisasi. Jadi Center for Strategic Communication, Digital Transformation, and Public Engagement. Nah, ini fungsi yang kami rasa besar begitu, yang kami hadapi, yaitu menjadi pusat orkestrasi informasi dan citra organisasi, kemudian mengelola sistem intelijen, komunikasi dan digital monitoring, menjadi pendukung diplomasi organisasi dan digital internasional, penguatan narasi kebangsaan dari ruang publik dan digital, kemudian pengelolaan komunikasi strategis internal maupun eksternal, serta penguatan transformasi digital organisasi dan menjaga ketahanan cyber. Ini ada 6 pilar yang kemudian oleh Bapak Ketua Umum dikopres dalam 3 pilar utama. Ini sangat luar biasa ya, karena inilah momentum untuk membangun konsolidasi kekompakan untuk IKAL Lemhanas ke depan itu jauh lebih baik, karena di sini kita akan membangun konsolidasi membangun keterbukaan ya, karena IKAL Lemhanas ini kan semacam tanding pemikir ya untuk Indonesia. Dengan acara ini yang dihadiri oleh para pemimpin ya, para tokoh se-Indonesia yang tersebar di berbagai daerah yang itu sangat beragam sekali, ini akan menjadikan kekuatan. Dengan itu, dengan acara ini harapan kita akan memberikan sumbangan yang terbaik untuk Indonesia.
Indonesia yang semakin maju dan bermartabat. Oleh karena itu kekompakan dan juga kerja keras, kerja cerdas ini saya kira menjadi kekuatan bersama. Program unggulan di Lemhanas apa? Ya, ini tadi dari apa yang sudah kita perbincangkan ya, ini saya kira sangat banyak sekali. Tapi yang jelas kita ingin bagaimana membantu pemerintah untuk semua program asal cita dan juga program-program strategis lainnya yang ini insya Allah akan menjadi kekuatan bersama. Itu saya kira ya. Selama Bapak di Lemhanas, apa yang udah ada yang Bapak raih gitu di Lemhanas? Ya, saya kebetulan dari daerah istimewa Yogyakarta ya. Jadi kami terus bersinergi agar supaya apa yang kami lakukan itu tidak bermanfaat untuk masyarakat Gede Pandai, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat luas. Jadi itu maka ketahanan pangan misalnya, terus kemudian masyarakat sadar untuk berbangsa dan bernegara itu tumbuh tidak hanya di kalangan mahasiswa, dari juga siswa juga masyarakat luas. Apakah untuk pengajaran Lemhanas untuk usia dini itu apa harus gitu? Untuk mempelajari untuk anak-anak usia dini untuk Oh ya pasti ya, kita ingin bagaimana membangun peradaban yang damai, Indonesia yang semakin kuat, kebangsaan yang semakin kukuh ya, pasti harus dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat dan itu dimulai dari usia dini. Oleh karena itu semuanya harus kita kerjakan bersama-sama. Itu ya. ya siap.